Bentar. Langkah awal, semua peralatan apapun wajib disterilkan dengan kalau air biasa pakai alkohol, tapi murni alkoholnya. Jelek-jeleknya 70%. Lebih tinggi lebih bagus. Ya. Ini umur ini udah lebih dari ada 4 tahun ya Kang ya blender. Apa awet yang pernah rusak? Ini udah jadi mobil, udah jadi pabrik. Serius loh ini. Banyak jasanya berarti Ini udah jadi rumah makan. keuntungannya. Oke, blendernya lo modalnya tuh. Modalnya masih utuh. Jadi madu belum ya? Kenapa awet? Nanti lihat cara kerjainnya. Gimana caranya biar blender awet. Pokoknya semuanya wajib di steril. Terus usahakan tangan pakai sarung. Pakai sarung, Kang. Pakai sarung tangan. Sarung apa? Sarung tangan. Nah, yang misalkan tangannya Amat gak steril wajahnya kan? Bisa disemprot itu. Kurang steril. Ini kita pakai apa namanya untuk yang tunggal, karena ini yang kita pakai adalah yang sudah dibelah. Itu kentangnya yang direbusnya yang udah dibelah kan. Berarti kita praktek dulu yang mana? Miko monggo terserah ya. Ya lu kenapa? Kan belum siap. Itu tolong yang ini yang udah dipilih, tolong kentangnya direbusin. Yang mana ya? Ini buat ini yang di atas. Tolong direbus. Ini kita ngerjain praktek nge-blender sama aja lah, buat apa juga ya. Yang penting kan beda barang ya. Nah, ini kita pakai untuk apa? Yang sekarang yang untuk yang tunggal ya. Karena ini kan tadi dibelah dulu. Oke. Kalau tunggal dibelah bisa ya? Boleh. Ya, selain semprot alkohol, mama semprot air sampai 50 derajat. Apa? Gak mati. Ada mikroba yang 70 derajat aja nggak mati, bahkan ada yang 460 derajat aja nggak mati. Hanya dengan alkohol. Kalau nggak alkohol bisa mati. Boleh dengan alkohol, boleh dengan desinfektan, semacam sabun itu bisa. Ya. Kalau dengan air, contoh, jangan pernah nggak jalan-jalan ke kawah? Ya. Jangan dikira di lahar nggak ada mikrobanya, ada loh di situ. Bayangin, good. Kita harus berguru sama dia ya, biar besok latihan kalau masuk neraka kuat. Masuk ya. Masuk awal. Jangan coba-coba. Nah, Kerasan gitu. pokoknya semua alat. Nah, ada satu hal kecil, sepele. Apa coba? Apa coba? Kebersihan. Ini. Tolong kan, ini. Yang tadi. Ini kan kita sterilkan kan? Ya. Sering nggak nyadar ketika kita ngerjain, habis ngambil lupa. Letak lagi di tempat yang belum Steril. Paham? Sepele loh ini kelihatannya. Mubazir tadi kita steril. Bisa dipahami? Paham. Hati-hati loh ini. Jadi siapin wadah buat nyimpen, wadah yang bisa disterilkan juga. Oke, tolong minta paspor. Ini hal-hal kecil sepele yang bikin gagal loh ini. Ya. Tolong semprotin ini. Ini paspornya tolong semprotin Pak. Pakai alkohol. Jadi tempat wadah alat kalau udah dipakai jangan diletakkan di mana aja. Satu. Yang kedua, misal, tolong tanganku. Udah steril toh? Ya. Lupa. Telinga bubar. Sering nggak nyadar loh ini. Paham? Kalau kita lalai, wah kita harus pakai bla 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 loh ini. Minimal ini aja lah. Lupa mobil. Bisa. Atau lupa tangan gini. Gak ada artinya lagi tuh. Ngerti nggak? berarti dalam artian sama proses nggak boleh megang yang lain selain barang yang dipakai. Ya. Untuk bahan Paham? Bisa dipahami? bahan yang tanaman Apanya? kayak daun-daunan.
sama disterilkan. Nanti ada cara. Nanti ada praktek itu ada. Dari Pami ya. Ini hal sepelenya loh ini. Ya. Ya udah steril. Steril dalam arti kata apa? Tangan udah steril, lupa. Megang bini lewat. Bisa dia ngerti maksudnya? Sambil merokok bisa ya? Janganlah, aku nggak bisa sambil ngerokok sambil ngerjain tangan dua. Walaupun aku ompong. Kalau ompong nggak bisa diselipin aja. Paham ya? Ngerti? Ngerti. Awas. Kecil loh ini, urusannya kecil, pele, tapi ini lebih angkeroknya gitu loh. Ini yang bedanya kalau menerangin langsung sama nggak langsung begini, enak kalau langsung. Sedangkan paham kalau ya, di SKS 1 hari kelar, kalau bertatap muka langsung. Paham ya? Oke, lanjutin dah. Semuanya sterilkan. Tapi setelah sterilkan, jaga sterilnya. Kalau lupa, cariin dulu lah. Kayak tadi misalkan, lupa gini kan? Mau steril lagi, mau. Untuk gula kalau tidak dicairkan dengan air panas tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi resikonya tinggi. Yakin steril. Caranya berarti gulanya Ya harus bikin sendiri lah. ya berarti Satu, yang kedua, yakin yang ngerjainnya steril. Makanya kenapa aku ngambil kesimpulan wis rebus wae pentingnya penerimaan gambling. Paham ya? perbandingan alkohol dengan air itu berapa ya? Nggak boleh dicampur, harus sekarang alkohol misalkan 70%, kasih air misalkan 50%, ujung-ujungnya 70% lagi enggak? Molaritasnya kan udah berubah toh. Biasa. Ya. Berarti minimal alkohol yang 70%. Itu pakai air bukan air kelapa. Enggak, air kelapa nanti pas yang tuh. Karena ini kalau dari blender ini kan kayak bubur berarti. Enggak termasuk kategori liquid enggak ya? Enggak ya. Jangan dipegang. Kalau pengen awet, jangan masuk dulu kentang baru dinyalain. Ya. Nyalain dulu, muter kenceng, baru masuk. Sekeras apapun, nggak akan nyangkut. Insya Allah nggak akan kebakar. Awetnya udah 4 tahun 5 tahun udah jadi mobil, udah jadi pabrik nih. Paham ya? Teknik aja lah ini. Tambah bojo ya? Itu yang dulu aku lupa. Semacam mana? Apa? Air kelapa. Air kelapa. Jahe gede jempol. Kalau seperti dulu gini, langsung ke babat tuh. Awas jangan lupa. Sampai sini bisa dipahami. Sepele kok kelihatannya, tapi ya inilah masalahnya gitu. Nah, contoh, ada yang jatuh, biarin aja. Kadang-kadang kita lupa refleks, masuk. Memang. Masuk lagi nanti. Paham ya? Hal kecil loh, hal kecil. Oke, bentar. Ayah pernah ngajarin pakai sisi nampak. Dan hampir 99% gagal. Apa masalahnya? Tolong ambilkan nampak. Satu, siapa? Di belakang banyak nampak banyak. Salah satu faktor penyebab kegagalannya apa? Satu. Tadi saya bilang perbandingan kentang sama gula 1:1 kalau cairan. Oke. Tapi kalau dalam bentuk pasta itu 1:4, kentangnya 4, gulanya 1. Terlalu banyak gula pasti gak tepat. Gak membungkuk. Lagi, kalau untuk cairan ini 1:1, gula 1, kentang 1. Tapi kalau dibikin pasta, artinya dibikin kering gitu ya, dibikin kayak nampan, itu 4:1, kentangnya yang 4, gulanya yang 1. Kan, jadi kalau misalkan kentangnya 1 kilo, maka gulanya 1/4 kilo. Untuk yang dinampan ini ya berarti kalau pasta ya. Betul. Nah ini pun sama, wajib sterilkan juga. Terus faktor kedua,
Kegagalannya apa kalau di gambar? Tutupnya nggak boleh dari kertas, nggak boleh dari plastik, dari kain. Kalau mau tisu. Paham ya? Jangan pakai kertas-kertas kayak kertas apa? Kertas koran itu bisa loh. Gagal. Pakai plastik juga sama. Gagal. Jadi yang benar pakai kain atau pakai tisu. Kalau kita biasa pakai tisu ya teman. Tisu yang gede aja sih. Kenapa? Kain pun kadang-kadang ada gagal, kadang enggak. Karena kan jenis kain kan nggak sama. Kainnya sakit, yang ini apa, ini nggak sama. Tingkat kerapatannya kan nggak sama loh bang. Ya. Yang paling aman pakai tisu nanti. Nanti kita praktekin ya. Dan gimana aja dulu ini. Yuk, lanjut. Ini setengah kilo kan? Berarti itu sekarang nulis kan setengah liter ya. Air. Ini kita pakai yang 10 liter ya. Nanti airnya murni nih, air ke kalau takut kurang ya, kita air takut kurang. Total 10 liter total. Tapi ruang kosongnya maksimum boleh pakai selang, boleh enggak. Nanti kita lihat tekniknya. Ini kalau lagi gini, aja jadi konsentrasi. Paham toh? Ini yang sulit aku nerangin kalau nggak bertatap muka. Nih, ini hal-hal kecil ini. Bahkan kalau bisa, ya, dilamati. Apa aja terserah jenengan. Udah disiap. 10%. Biasanya jadi gitu lebih. Lihat. Berdiri biar kelihatannya lihat. Coba. Jadi sebelum diambil airnya, itu sterilkan itu permukaannya. Semprot dengan alkohol. Oke, goloknya pun sama. Pernah nggak kayak gitu? Belum. Pantesan gagal wae. Jadi langsung aja dari kelapa langsung masuk ke jerigen, jangan ke wadah lagi ya. Langsung masuk aja. Kecuali kalau bikinnya banyak. Tapi yakin kan kalau misalkan masukin ke wadah, wadahnya sterilkan dulu. Semuanya, pokoknya benar-benar rapi guys. Gitu lah. Ya. Jadi faktor gelembung belum meyakinkan itu jadi ya. Patogen aja hidup ya pasti bergelembung kok. Iya. Apa ya? Enggak, nanti perhatian. Itu salah itu. Ya. Harganya yang kisaran di bawah 600. Begitu aku cek di lubang yang sama dengan berbarengan nancepinnya, nilai ya gak sama kabel. Gua bingung yang bener yang mana. Ya, paham ya? Ada yang 5,5, bahkan ada yang 6,5. Gua bingung terus ini pentameter dari ini yang ditalokin yang bener yang mana? Di lubang yang sama loh. Makanya nih pengalaman ya, kalau yang di atas 1 juta insya Allah itu biasanya akurat. Terus seumur hidup cuma sekali kok. Daripada gambling. Ya. Kang yang di mana jadi bawa nggak Kang? Adit kemari. Nah, kemarin kita beli yang harga di rumah ayah ada ya, nanti aku ambil. Di rumah ayah ada yang harganya 14 juta. Pehannya ada. Itu asli buatan Jerman. Ya. Kalau bukan ahli laboratorium. Terus yang paling paham lagi apa? Kalau matanya udah melipur, muat juga.
Aku aja nggak bisa loh. Kalau ngelihat cewek bening, aku mesti ngesentrasi. Tapi kalau ngelihat aku aja nggak pede. Nanti kita bahas malam itu. Nanti malam kita bahas. Boleh nggak 20%? Boleh kalau bukan pion. Semisal ya. Misalkan ini formulanya formula standar. Lebih dari 10% itu nggak masalah. No problem. Tapi untuk kategori yang sudah bionuklir itu ada faktornya. Maksimum oksidasinya nggak boleh lebih dari 10% kandungan oksigen. Kalau enggak, dia bisa berubah lagi ke belakang. Oke. Ini kan dalam rangka menjaga. Tolong ukur dari bawah berapa senti sampai permukaan atas. Sebelah sini Kang. Enggak nanti. Coba sebelah sini apa yang lihat. Nariknya agak panjangan aja Om. Nah gitu. Lihat sampai batas bagian atas berapa itu? 29 cm, ya kan? Berarti kalau 10% ya 2,9 cm, ya kan? Maksimum. Oke. Wes, biar aman 2,7 ae. Ya. Kalau ngukur dari atas 2,7 cm, kasih pulpen, garisin. Kelebihan. Maksudnya 10 cm kan? Kebanyakan setengah, 2,7. Ngitungnya dari atas aja nolnya. Om, cuk. Bukan dari permukaan atas. Nah, Rocky dilihatin cewek ini. Ada cewek yang makanya Rocky. Di belakangnya ada cewek itu 2,7. Jadi kita lebih baik di bawah 10 daripada kita kelebihan. Ya. Udah, nah ini air tinggal tambah air gua kan harus persis garis yang tadi, nggak boleh lebih dari itu. Paham ya? Oke, lanjutin. Ayah kadang pakai aerator, kadang enggak. Lebih seringnya enggak pakai malah. Aerator. Ya. Tapi aku nggak berani ngajarin ini di medsos. Takut salah kaprah. Oke. Kadang-kadang aku pakai apa? Aku pakai balon aja. Kadang aku pakai plastik aja. Balon gimana itu ya? Tutupnya. Lah ya balonnya gimana? Iya balonnya ujungnya masukin ke situ nanti dia melengkung. Ntar itu selesai Balonnya udah habis ya. Paham ya? Nggak mutlak wajib harus pakai aerator pun nggak masalah. Ya. Tapi ada trik sederhana, dilonggarin. Coba sini, ketengahin aja. Ayo tutupnya. Biasanya kalau jerigen kan suka ada doi ya. Yang ininya jangan dipakai, hanya tutup luar aja. Oke. Tapi ini jam terbang loh. Ya. Feeling masalahnya mainnya. Oke. Caranya gini, antum tutup dulu rapat. Nanti setelah kembung, proses biasanya sehari 2 hari kemudian, ya kan kembung kan? Pelan-pelan. Sampai kedengaran bunyi berdesis keluar. Tapi habis itu jangan dilanjutkan baru terus, jangan. Pertama kali dia keluar, cas gitu ya. Makanya ngeluarinnya apa? Mendorongnya pelan-pelan ya. Pelan-pelan, pas begitu keluar, udah stop sampai situ. Sampai habis. Paham ya? Insya Allah bisa berhasil tadi. Tapi ini bagi pemula ini agak riskan sebetulnya. Ya. Wah, kalau ini kan nggak terbuka begitu. Ya. Nggak boleh. Kalau lubang jarum jelas pasti ukurannya langsung masuk. Oke. Paham ya? Tapi ini perlu jam terbang kalau kayak gini ya. Nah, jenengan udah yang aman pakai. Tapi kalau ini kalau udah terbiasa, kita lebih seringnya apa? Nggak pakai. Kencangin dulu. Kalau ini udah kelihatan buntung, pelan-pelan. Nanti keluar jas, dah berhenti. Satu kali saja berarti ya. Berikutnya nggak usah lagi. Nggak usah. Terus aja kayak gitu. 2 minggu 3 minggu. Ya. Minimalnya 2 minggu, lebih lama lebih bagus. Terus
biarin aja. Terus nih, nanti ini ciri normal apa enggak normal, sedangkan perhatikan. Kalau di atasnya ada warna putih ngambang, kayak kapang ya, itu cirinya dia sudah berkembang biak. Kalau hanya sekedar gelembung, dia baru hidup. Paham? Ya. Jadi kalau di permukaannya sudah ada bercak-bercak putih, kayak ngambang-ngambang ya, artinya dia sudah berkembang biak, sudah membelah diri, sudah memecahkan diri. Tapi kalau baru sekedar gelembung gas, dia belum, dia baru hidup, baru bangun. Oke? Nah, biasanya butuh waktu 14 hari sampai dia kelihatan putih. Ya. Semakin tebal permukaannya berarti semakin bagus. Tapi itu bukan mikrobanya, itu tainya, kotorannya itu. Dari makhluk yang nggak kelihatan ke mata, kotorannya kalau numpuk banyak juga kelihatan. Naik ke atas. Paham ya? Awas, bau tape nggak bau tape, nggak jaminan. Yang penting tainya ya. Yang penting baunya seperti balik lagi ke asal. Makanya kalau jenengan udah punya misalkan contoh apa biangnya, sebelum dikerjain cium dulu, ingat-ingat seperti ini. Endingnya harus itu lagi Bintro. Makanya sisain dikit buat ngebandingin. Ya. Paham? Bukan soal masalah bau tape kayak apa, kayak pusing nggak beneran ini yang begitu. Oke, paham ya? Berarti sampai sini. Yes. Ya, lanjut. Gila. Kalau kita beli biang nih ya, Oke. terus kepakaiannya selalu, berarti kan sering dibuka tutup itu nggak masalah. Biang yang dari ayah, kalau dari ayah, aku nggak berbicara punya orangnya, aku nggak ngerti, karena perlakuan mereka pun aku nggak paham, ya kan? Kalau yang biang dari kita, misalkan PRR ya, itu sampai 1 tahun, walaupun kita buka, selama nggak masuk binatang yang nggak jelas, itu masih aman. Ya. Ciri mulai nggak benar, cium kalau ada bau seperti agak sedikit bocomeran, nah itu berarti benar nggak benar. Selama baunya belum berubah, pengalaman kita itu sampai 7 tahun, no problem. Nggak mati juga masih hidup. Ya. Nggak mati juga. Kalau ditutup rapat pasti mati di atas 1 tahun. Kalau terbuka longgar, insya Allah nggak mati, dia dormen, dia tidur. Oke. Amin. Amin. Gimana simpan di kulkas? Jangan disuruh ini aja. Coba tak. Yang penting tidak kena dengan masalah. Kalau pingin yakin hidup, nih, ini contoh. Apa namanya? Sebulan sekali kasih makan. Cukup air gula aren toh. Misal jangan ini udah dikembangkan jadi 10 liter ya. Misal ya. Kan pakai kan nggak habis. Ya kan? Sebulan sekali untuk ukuran per liter cukup 3-4 sendok makan air gula aren tadi. Sebulan sekali, insya Allah dia terus hidup. Sampai kapan? Sampai seterusnya, nggak ada batasnya. Ngerti? Kalau nggak dikasih makan, dia berkahnya rata-rata itu 1 tahun. Ya, rata-rata. Tapi kalau nyimpannya baik, dia bertahan sampai 6 tahun kalau aku pernah nyimpan. Ya. Tapi kalau pengen seumur hidup, tiap bulan kasih makan minimal per liternya 3-4 sendok makan gula aren yang agak kental ya, kasih makan itu selesai. Sampai 100 tahun pun insya Allah masih hidup dia. Paham ya? Nanti 4 sendok ya. Dimasukkan di iyalah di wadah, dia nggak ada mikrobanya. Ya, kalau Terus ada lagi orang dengan segala teorinya. Salah satu contohnya dia cepat berkembang. Ada teori katanya ditiup, dikasih aerasi, ditiup dengan itu ngawur gitu. Ya. Bahkan semakin lemah. Kenapa? Dipaksa untuk berkembang biak. Malah lemah nantinya. Mohon maaf, dulu kan ada yang namanya biogeser lah, apalah istilahnya apapun. Itu nggak boleh ya. Lebih baik alami yang begini aja. Ya. Malah tambah
lama-lama drop nantinya nih, tambah lemah. Jadi dibikin putaran, pusing, atau kadang-kadang juga ada yang ditiup dengan udara, tapi yang udah disterilkan udaranya. Ada yang kayak begitu. Itu malah lemah sebetulnya. Ya. Ketika akan diaplikasi perlu diberikan lagi. Wajib. Logikanya ini ada calon hamanya, calon penyakitnya, kita masukin, tapi molor, ya nggak kerja lah. Ibarat security satpam, malingnya datang, dianya tidur, masalah bobol juga. Paham ya? Jadi wajib ya Pak, diaktifkan dulu. Cara ngaktifinnya cukup pakai air gula aja. Cuma ada cumanya. Kalau antum pengen cepat ngaktifin mikroba itu, dia itu berlawanan dengan arah ion. Kalau pengen cepat bangun, makanya muternya ke kiri. Oke, 5 menit dia bangun. Tapi kalau antum muternya ke kanan, butuh waktu 2 jam sampai dia bangun. Padahal itu nggak pakai selimut loh. Paham ya? Paham? Kalau pengen cepat, waktu kita kasih, anggaplah gula ya nanti isinya ya. Terus apa? Putar tapi ke kiri. 5 menit insya Allah kita sudah bangun. Tapi kalau ke kanan butuh waktu 2 jam sampai dia bangun. Tinggal pilih aja mau yang mana. Kalau pengen sambil olahraga gedein bicep ke kanan aja. Paham ya? Aduknya itu. Takaran gulanya seberapa ya? Apa? 1 liter. Nah, tadi kan udah dibilangin 1 liter cukup 3-4 sendok air gulanya. Baru diaduk ke kiri gitu. Paham? Paham. Oke. Minimal berapa hari setelah diaktifkan bisa dipakai? Apa? Diputer 5 menit hidup kan? Kalau udah bangun ya pakai langsung aja. Tidur lagi, Pak. Tidur lagi. Belum lagi. Kalau gulanya berapa gram? Airnya berapa gram? Yang jelas 1:1 aja lah. Ya. 1 kilo 1 liter. Itu untuk pasokan. Makan. Ya. Awas lo gula aren yang bisa membangunkan atau mengaktifkan jenis mikroba itu glukosa. Bukan fruktosa, bukan laktosa. Paham? Ya. Ulangi lagi. Yang bisa membangunkan itu adalah glukosa. Kandungan di gula tebu itu sukrosa, bukan glukosa. Kandungan dari aren, glukosanya hanya 15% paling tinggi. Sisanya fruktosa sama sukrosa. Efektif nggak pakai untuk mikrobangun? Nggak efektif. Tapi kalau gula aren 98% glukosa isinya. Makanya kenapa wajib. Paham? Molasses ayah nggak pernah pakai, resikonya tinggi. Molasses itu kan tetes tebu, itu kan limbah. Limbah pembuatan apa? Gula. Ada gula biasanya kan. Awas, untuk membuat gula itu butuh bantuan saccharomyces. Molasses itu isinya murni saccharomyces. Boleh nggak pakai saccharomyces? Boleh, tapi apa? Matiin dulu saccharomyces. Rebus. Wajib direbus sampai betul-betul mendidih selama 2 jam. Banyak kerjaan, nanti mau kerja gitu. Kadar glukosanya ya? Ada glukosanya itu kalau nggak salah, aku lupa lagi secara tepatnya sekitar 30-an. Oh, dikit ya. 30%. Udah dikit banyak kerjaan, wis gula aren aja lah. Ini ya, misalnya udah dibangunkan pakai gula aren, itu bisa bertahan lama. Tergantung berapa banyak glukosa yang dimasukin. Saat kandungan glukosanya habis, dia tidur lagi. Paham? Tandanya apa yang gitu lagi ya? Kelihatan lagi kapan kan? Yang putih. Paham ya? Ini aku menerangin berbicara bukan skala laborat masalahnya. Secara fisik kasat mata aja lah. Ya kalau hasil pengembangan dikembangkan lagi bisa? Bisa, tapi jadi bakal bukan bio lagi. Dari 14 bisa ngedrop sampai 4 bisa 5.
Apa bedanya dengan produk yang ada di luar? Paham? Dengerin. Ayah pun masih licik loh. Kenapa? Aku udah setting 100 mili biar tetap tidak berubah, hanya boleh 10 liter. Lebih dari 10 liter, dia akan ngedrop. Tetap licik biar dagangnya nggak laku habis itu. Halo? Percuma buat jadi profesor. Menangan tetaplah. Paham ya? Paham. Kalau yang udah ngerti, sebetulnya ya settingan dia ada di ayah. Aku setting ini terus 1000 liter bisa. Tapi kan nggak mau gue gitu kan. Kalau lagi proses sudah gue nggak jualan lagi nanti. Tapi dari 10 liter aja aku udah ngasih kok sebetulnya itu. Syukur dah. Gitu? Coba aja bayangin. 1 hektar hanya butuh probiotik CRR sekelas Bianove 50.000 loh. Kalau 1 hektar cukup 1 liter kan? Jadi bilanginnya berapa? 500 toh? Dijadiin 10 liter berarti ketiknya 50.000 toh? Dan 1 liter tadi cukup untuk 1 hektar. Dan seumur hidup lagi. Murah atau mahal ya? Amin. Mau usah dibahas lah, ntar buat sama kaya. Oke, barusan aja kita break dulu. Abis break jenengan yang bikin. Aku pengen nonton.